Ketika dalam perjalanan menuju villa, aku tiba-tiba mengalami serangan usus buntu yang parah. Suami dan ibu mertuaku menyeretku keluar dari mobil. "Mati saja kau, si miskin, kami tidak butuh masalahmu," kata ibu mertuaku, dan mereka pergi meninggalkanku di jalan tol yang sepi. Tapi kejutan balasanku membuat mereka menjerit ketakutan hanya dalam waktu 1 jam. Sebelum kita lanjutkan, tolong berikan like, subscribe ke channel ini, dan tulis di kolom komentar kalian dari mana. Dukungan kalian sangat berarti bagiku. Selamat mendengarkan. Sabtu pagi di Surabaya menjanjikan hari yang sempurna. Matahari membanjiri rumah kontrakan 2 kamar di lantai 7, bermain di permukaan mengkilap lemari dapur dan menggambar pola-pola rumit di lantai. Aisyah berdiri di dekat jendela dengan secangkir kopi harum, mengamati kota yang mulai terbangun. Di bawah, di halaman, sepasang suami istri tua sedang mengajak jalan-jalan anjing kecil mereka, dan dari pintu keluar apartemen, sekelompok remaja dengan ransel berlarian keluar. Udara bersih dan segar, berbau musim semi dan antisipasi sesuatu yang indah. Hari ini dia dan Dimas seharusnya pergi ke villa sepupu ibu mertuanya. Pertama kali tahun ini. Sate, udara segar, ketenangan. Aisyah sudah membayangkan bagaimana mereka akan duduk di teras, berselimut dan berbicara tentang segala hal. Beberapa bulan terakhir sangat menegangkan. Di tempat kerjanya di studio desain taman ada proyek yang sulit, dan Dimas sedang menyiapkan laporan triwulan di dealer mobilnya. Mereka hampir tidak pernah bertemu, lelah dan stres. Perjalanan ini sangat mereka butuhkan, seperti menghirup udara segar. "Kamu belum siap?" Suara suaminya menyentaknya dari lamunan. Dimas masuk ke dapur, sudah berpakaian jeans dan kaos, rambutnya masih acak-acakan setelah bangun tidur. Dia mendekat dari belakang, memeluk bahunya dan mencium ubun-ubunnya. "Mama sudah telepon, sudah pesan taksi online. Akan sampai dalam setengah jam." Aisyah membeku. Di dalam ada sesuatu yang terasa tidak enak, seolah seseorang menarik benang tak terlihat. "Mama? Memangnya beliau juga ikut? Bukankah kita sudah sepakat pergi berdua saja?" Dimas menghela napas dan berjalan ke kulkas, mengambil sebotol air. "Ya, Aisyah, kamu kan tahu Mama. Beliau dengar kita mau makan sate, dan memutuskan tanpa beliau kita akan merusak semuanya. Katanya sudah marinasi daging dengan resep andalannya. Masa aku harus menolak?" Aisyah diam-diam berbalik ke jendela. Tentu saja, tidak bisa menolak. Memang sulit menolak Bu Siti dalam hal apapun. 2 tahun terakhir pernikahan mereka, ibu mertua selalu hadir secara tak terlihat, dan kadang sangat terlihat dalam kehidupan mereka. Teleponnya selalu berbunyi di saat-saat yang tidak tepat. Nasihatnya mengganggu dan tidak bisa dibantah, dan kunjungannya selalu meninggalkan perasaan seolah apartemen baru saja diperiksa oleh inspektur. Aisyah berusaha bersabar. Dia mengerti bahwa Bu Siti membesarkan putranya sendirian, bahwa Dimas adalah pusat alam semestanya. Tapi kadang pengertian ini sangat sulit. Ibu mertua tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindirnya, mengisyaratkan asal-usulnya yang sederhana. Aisyah dibesarkan dalam keluarga insinyur biasa. Sementara Bu Siti sepanjang hidupnya bangga bahwa kakeknya adalah pegawai negeri sipil. Dia memanggil Aisyah, "Tukang taman kita," dengan intonasi seolah itu adalah kata-kata hinaan. "Sudahlah, jangan cemberut." Dimas mendekat dan memeluknya lagi. "Tidak apa-apa Mama ikut. Lagi pula dagingnya akan enak, dan beliau tidak akan mengganggu kita. Beliau akan duduk di rumah, nonton TV, sementara kita jalan-jalan." Dia mencium pipinya, dan Aisyah memaksakan diri tersenyum. Mungkin dia benar. Mungkin dia terlalu berlebihan memikirkannya. Toh, ini hanya 1 hari. Dia menghabiskan kopinya, meletakkan cangkir di wastafel dan pergi bersiap-siap. Sementara dia memilih pakaian, kenangan tentang pembelian mobil muncul di benaknya. Toyota Fortuner putih yang sekarang terparkir di bawah jendela adalah kebanggaannya. Dia membelinya 6 bulan lalu dengan uang warisan dari neneknya dan tabungan pribadinya. Tentu saja didaftarkan atas namanya. Dimas waktu itu senang seperti anak kecil. Dia sangat suka mobil dan, meskipun dia sendiri tidak mampu membeli yang seperti itu, dengan senang hati menyetir mobil istrinya. Tapi Bu Siti, Aisyah masih ingat reaksinya.
Beliau datang untuk melihat, mengelilingi mobil dari semua sisi dengan bibir terkatup dan memberikan vonis. Warna putih tidak praktis. Dan lagi pula, untuk apa perempuan butuh mobil sebesar ini? Beli saja yang kecil, murah meriah. Aisyah waktu itu diam, tapi rasa tidak enak tetap ada. Bagi ibu mertua, semua yang dilakukannya salah, tidak praktis, bodoh. Bel interkom berbunyi tepat setengah jam kemudian. Aisyah menghela napas dan pergi membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Bu Siti dengan perlengkapan lengkap, dengan baju olahraga yang membuat tubuhnya yang gemuk terlihat lebih besar, dengan tas besar di satu tangan dan termos di tangan lainnya. Nah, sudah siap belum? Lambat amat, suaranya menggelegar saat masuk ke lorong. Saya sudah menunggu lama. Dimas, nak, ambil tasnya, berat. Beliau menyerahkan tas kepada putranya, lalu berjalan ke dapur seolah beliau adalah pemilik sah rumah ini. Aisyah menutup pintu dan merasakan suasana hati yang baik yang diberikan matahari pagi perlahan menguap. Dia melirik Dimas. Suaminya sudah asyik dengan ibunya, membongkar bungkusan yang dibawa beliau. Dia tidak menyadari apapun, tidak nada memerintah ibunya, tidak wajah masam istrinya. Baginya semua baik-baik saja. Mama datang, berarti akan ada makanan enak dan nyaman. Fatimah, kenapa kamu bengong? Tegur ibu mertuanya. Ayo cepat, nanti kita kena macet. Dan ya, Dimas yang nyetir. Saya tidak percaya dengan cara menyetir perempuan di jalan tol. Aisyah mengepalkan tangan. Bukan Fatimah, Aisyah. Ibu mertua terus-menerus salah menyebut namanya, seolah sengaja. Dan ini setelah 2 tahun menikah. Dia ingin membantah, mengatakan bahwa mobil itu miliknya, dan dia sendiri yang memutuskan siapa yang menyetir. Tapi bertemu dengan tatapan dingin dan keras Bu Siti, dia hanya mengangguk diam. Berdebat tidak ada gunanya. Itu hanya akan merusak hari sepenuhnya. Dia mengambil tas kecilnya, memeriksa apakah kunci dan telepon ada di tempatnya, dan keluar ke koridor. Perjalanan ini menjanjikan akan panjang, dan itu bukan soal jarak. Di dalam dirinya tumbuh firasat yang samar dan tak dapat dijelaskan bahwa perjalanan ke villa ini akan berujung pada sesuatu yang buruk. Dia mengusir pikiran itu, tapi kecemasan tetap ada, bersarang seperti gumpalan dingin di ulu hatinya. Mereka keluar dari kota sekitar pukul 9. Dimas dengan percaya diri menyetir mobil, satu tangan memegang setir, tangan lainnya mengganti stasiun radio. Bu Siti duduk di kursi penumpang depan, menempatinya seolah itu adalah singgasana pribadinya, dan langsung mulai memberikan instruksi. Dimas, jangan ngebut, di sini ada kamera batas 70. Nak, ganti ke radio Prambors, kenapa kita dengarkan musik anehmu ini? Oh, lihat, rumah mewah yang dibangun orang kaya itu. Aisyah duduk di belakang, menekan diri ke sudut kursi dan menatap keluar jendela. Dia merasa seperti orang ketiga yang tidak diinginkan, penumpang acak yang diajak karena kesopanan. Semua usahanya untuk ikut berbicara langsung dipotong. Saya kemarin baca, di daerah ini. Mulainya. Aminah, tolong diam, jangan ganggu pengemudi. Langsung dipotong Bu Siti, lagi-lagi salah menyebut nama. Aisyah diam dan kembali berpaling ke jendela. Desa-desa pinggiran, sawah, pohon-pohon bermunculan silih berganti. Matahari memanggang melalui kaca, dan di dalam mobil menjadi pengap. Dimas menyalakan AC, tapi ibu mertuanya langsung protes. Matikan, saya kedinginan. Mau masuk angin? Sendi saya sakit. Saya tidak boleh kena angin. Dimas patuh mematikan AC dan sedikit membuka jendela. Suara jalan tol dan bau knalpot menyerbu masuk. Aisyah merasakan mual ringan mulai naik ke tenggorokannya. Dia mengeluarkan sebotol air dari tasnya dan minum seteguk. Perutnya berbunyi tidak enak. Mungkin karena gugup, pikirnya. Beberapa hari terakhir sangat menegangkan, dan sekarang ditambah perjalanan ini. Dia bersandar di kursi dan mencoba rileks, fokus pada pemandangan di luar jendela. Teringat bulan madu mereka dengan Dimas. Mereka menghabiskannya di Danau Toba dan menyewa rumah kecil di tepi danau. Waktu itu dia sangat berbeda, perhatian, penuh kasih. Dia mendengarkannya, mengagumi pekerjaannya, membuat rencana masa depan. Dia bercerita bagaimana mereka akan membeli rumah besar, punya 2 anak, laki-laki dan perempuan,
dan akan keliling dunia. Waktu itu dalam kata-katanya tidak ada tempat untuk ibunya. Dia berkata, kita, yang berarti hanya mereka berdua. Kemana semua itu pergi? Kapan, kita, nya berubah menjadi, aku dan Mama? Ngomong-ngomong, kakakmu Rizky, tiba-tiba Bu Siti memecah lamunannya, berbalik kepadanya. Masih belum menikah? Umur 37 tahun, masih jomblo terus. Pasti karakternya susah. Dia sibuk kerja, jawab Aisyah dingin. Dia pengacara sukses. Pengacara, dengus ibu mertuanya. Mereka semua penipu, membela penjahat dengan uang besar. Orang jujur tidak akan jadi pengacara. Aisyah menggertakkan gigi. Rizky bukan hanya kakaknya, dia adalah sahabat terbaiknya, sandarannya. Setelah orang tua mereka meninggal, mereka tinggal berdua dan selalu saling mendukung. Dia adalah orang yang jujur dan berprinsip, dan mendengar hal seperti ini dari Bu Siti sangat tidak tertahankan. Ibu tidak mengenalnya untuk berbicara seperti itu, katanya sedikit lebih keras dari seharusnya. Apa yang perlu dikenal? Balas ibu mertuanya. Terlihat dari dia bahwa orangnya licik, selalu cemberut, pendiam. Tidak seperti Dimasku yang ramah dan mudah bergaul. Dimas di belakang setir batuk canggung. Kenapa sih begitu? Rizky orang baik kok. Baik, gerutu Bu Siti. Tapi tidak bisa menikahkan adiknya dengan benar. Menikahkan dengan anakku, tapi mas kawinnya nol. Cuma mobil putih ini. Itu pun mungkin kredit. Mobil ini dibeli dengan uang pribadi saya tanpa kredit, tegas Aisyah, merasakan pipinya mulai memanas. Dan saya bukan barang yang harus diuruskan. Di dalam mobil menggantung keheningan yang tegang. Dimas melemparkan tatapan memohon padanya melalui kaca spion. Diam, terbaca di matanya. Bu Siti perlahan berbalik ke Aisyah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kebajikan yang tersinggung. Saya lihat, kamu sudah jadi mandiri sekali ya, berani bersuara. Ya sudah. Tapi jangan lupa siapa yang berkuasa di rumah ini. Sang penguasa, Dimas saat itu berusaha keras berpura-pura sepenuhnya sibuk dengan jalan. Dia menyalakan musik lebih keras, memagari diri dari skandal yang akan pecah. Aisyah berpaling ke jendela, merasa terhina dan dikhianati. Perutnya kembali terasa sakit, kali ini lebih kuat. Dia menekan tangan ke sisi kanan. Rasa sakitnya tumpul, nyeri, tapi masih bisa ditahan. Mungkin hanya kram. Dia menarik napas dalam beberapa kali, mencoba menenangkan diri. Tidak boleh terpancing provokasi. Bu Siti hanya menunggu itu. Beliau ingin membuatnya kehilangan kendali, menunjukkan kepada Dimas betapa istrinya histeris dan tidak sopan. 1 jam kemudian mereka berhenti di pom bensin. Dimas pergi membayar bensin, dan Bu Siti pergi ke minimarket di stasiun. Aisyah, panggil ibu mertuanya yang kembali dengan kantong di tangan. Saya beli pastel. Nanti kita kelaparan sebelum sampai. Beliau mengeluarkan pastel dari kantong dan menyodorkannya ke Aisyah. Nih, makan. Buatan rumah isi kentang. Terima kasih, saya tidak mau, tolak Aisyah. Dia merasa tidak enak. Dimas juga mengambil pastel dan mulai makan dengan lahap. Seperti biasa, enak banget, katanya dengan mulut penuh. Aisyah, kenapa kamu tidak makan? Coba deh, enak loh. Saya benar-benar tidak lapar, ulang Aisyah, merasakan rasa sakit di perutnya semakin tajam. Dia lagi-lagi menekan tangan ke perutnya. Kamu kenapa? Dimas melihat gerakannya. Perut agak sakit, akunya. Bu Siti langsung bereaksi. Nah kan, sudah saya bilang, makan yogurt kimia tadi pagi, makanya sakit. Harusnya makan bubur seperti orang normal. Tidak apa-apa, nanti di mobil kita cari obat. Jalan, Dimas, kalau tidak sampai malam tidak akan sampai. Mereka kembali naik mobil. Aisyah menemukan obat pereda nyeri di dashboard dan minum 1 tablet dengan air. Dia berharap rasa sakitnya akan mereda, tapi malah semakin parah. Rasa sakit yang nyeri berubah menjadi tajam dan menusuk. Dia sudah tidak bisa duduk tegak, meringkuk di kursi belakang, menekan lutut ke dada. Dia mencoba bernapas dalam, tapi setiap tarikan napas terasa seperti serangan rasa sakit baru. Dimas sepertinya tidak menyadari apapun. Dia mengobrol riang dengan ibunya,
membahas sate yang akan datang dan rencana malam. Aisyah menatap belakang kepalanya dan merasakan dinding es tumbuh di antara mereka. Dia ada di sini, di dekatnya, hanya beberapa sentimeter, tapi sekaligus sangat jauh, di dunia lain di mana tidak ada rasa sakitnya, ketakutannya, keputusasaannya. 1 jam lagi berlalu. Toyota Fortuner putih melaju di jalan tol, meninggalkan kilometer demi kilometer aspal. Bagi Dimas dan Bu Siti ini adalah perjalanan menyenangkan menuju liburan, tapi bagi Aisyah jalan ini berubah menjadi siksaan. Obat tidak membantu. Rasa sakitnya tidak hanya tidak mereda, tapi menjadi tak tertahankan, berdenyut, terpusat di suatu tempat di perut bagian bawah sebelah kanan. Aisyah tidak bisa lagi diam. Dimas, saya sangat tidak enak badan, bisiknya, dengan susah payah meluruskan tubuh. Suaranya lemah, hampir tidak terdengar di balik suara mesin. Dimas meliriknya cepat di kaca spion. Apa? Masih sakit? Mungkin minum obat lagi. Ini bukan itu. Sakitnya berbeda, sangat kuat. Aisyah menggigit bibir agar tidak mengerang. Sepertinya kita perlu ke rumah sakit. Bu Siti yang duduk di depan mendengus keras, bahkan tanpa menoleh. Ke rumah sakit, ada-ada saja. Cuma sakit perut mau ke rumah sakit. Nak, kamu tidak pernah sakit perut apa? Ini cuma keracunan makanan dari produk-produk anehmu. Nanti sampai di villa, saya buatkan teh jahe, langsung sembuh. Ini bukan keracunan. Aisyah dengan susah payah duduk tegak, meringis karena serangan rasa sakit baru. Sakitnya sangat tajam, menusuk, di sini sebelah kanan. Dia menunjuk dengan tangannya. Aduh, jangan bikin saya ketawa, ibu mertuanya mengibaskan tangan. Aktris, menemukan waktu untuk berakting. Kita hampir sampai. Tinggal 40 kilometer lagi. Sate menunggu. Bu Yuni menunggu kita. Dan kamu di sini dengan perutmu. Emma, mungkin memang serius. Dalam suara Dimas terdengar nada keraguan. Dia lagi-lagi melihat ke kaca spion dan melihat wajah istrinya yang pucat dan terdistorsi oleh rasa sakit. Memangnya apa yang bisa serius? Bu Siti tidak mau kalah. Usus buntu? Kalau usus buntu kan demam tinggi dan muntah. Kamu demam. Beliau akhirnya berbalik dan menatap Aisyah dengan pandangan meremehkan. Saya tidak tahu, saya hanya sangat kesakitan, cicit Aisyah. Dia mulai menggigil, meskipun di dalam mobil pengap. Tidak tahu, ejek ibu mertuanya. Katanya tidak tahu, katanya sakit. Dimas, jangan perhatikan, jalan terus. Ini dia cuma cari perhatian. Tidak mau ke villa, makanya bikin-bikin penyakit. Saya sudah lihat sifat aslinya. Kata-kata ibu mertuanya seperti tamparan. Aisyah menatapnya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana bisa sekejam ini? Bagaimana bisa tidak percaya pada orang yang kesakitan? Dia mengalihkan pandangan ke suaminya, mencari dukungan, tapi Dimas lagi-lagi mengalihkan pandangan, fokus pada jalan. Emma, mungkin kita mampir ke puskesmas di jalan, usulnya tidak yakin. Sekadar diperiksa. Puskesmas apa lagi? Protes Bu Siti. Di puskesmas desa itu cuma ada mantri yang bisanya cuma olesin obat merah. Mereka akan bilang macam-macam, sampai malam tidak selesai urusannya. Dimas, saya bilang kita ke villa, berhenti dengarkan dia. Dia cuma memanipulasimu, seperti biasa. Dimas diam. Dia mencengkeram setir lebih erat, dan Aisyah mengerti bahwa dia sudah menyerah. Dia tidak akan berdebat dengan ibunya. Rasa sakitnya, ketakutannya, semua itu tidak penting dibandingkan prospek merusak suasana hati ibunya. Aisyah bersandar di kursi, menutup mata. Air mata mengalir di pipinya, air mata kesakitan, sakit hati, dan ketidakberdayaan. Dia sendirian di mobil ini dengan 2 orang yang tidak peduli dengan penderitaannya. Dia teringat tahun lalu ketika Dimas sakit gigi. Dia merintih semalaman, dan pagi harinya dia membatalkan semua urusannya, membawanya ke dokter gigi terbaik di kota, duduk di koridor sementara dia dioperasi, dan kemudian seminggu penuh memasak bubur halus untuknya. Waktu itu dia memanggilnya, malaikat pelindungku. Di mana sekarang orang itu? Rasa sakit datang dalam gelombang baru, begitu kuat hingga pandangan Aisyah menggelap. Dia mencengkeram kursi, menahan teriakan. Dimas,
tolong, berhenti. Saya tidak kuat. Dia berbicara melalui gigi yang terkatup, setiap kata terasa sulit. Ya ampun, Bu Siti tidak tahan. Kamu akan merusak seluruh liburan kita. Dimas, jangan berhenti. Ini provokasi. Tapi Aisyah sudah tidak mendengarkannya. Dia merasakan tubuhnya tidak lagi menuruti perintahnya. Napasnya menjadi tersendat-sendat. Jantungnya berdebar di tenggorokan. Dia meringkuk di kursi, berubah menjadi satu gumpalan rasa sakit. Pada suatu titik dia kehilangan hitungan waktu. Mobil terus berjalan, pohon-pohon berkilatan di luar jendela, sementara dia tenggelam dalam nerakanya sendiri. Dia memikirkan kakaknya. Rizky tidak akan pernah berbuat seperti ini. Jika dia bilang padanya bahwa dia kesakitan, dia akan memutar balik mobil dan melesat ke rumah sakit, tidak mendengarkan bantahan siapapun. Tapi Rizky tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah Dimas, suaminya, yang lebih takut pada ibunya daripada takut kehilangan istrinya. Aisyah membuka mata. Dia melihat di kaca spion tatapan cemas Dimas. Aisyah, kamu bagaimana? Sangat buruk. Dia hanya bisa mengangguk. Emma, dia pucat sekali, katanya pada ibunya. Ya, saya lihat, gerutu Bu Siti. Baiklah, kamu menang, desak Dimas. Itu ada petunjuk ke desa, belok situ. Kita cari apotek di sana, beli obat lagi, obat mak atau apa. Dimas berbelok dari jalan tol ke jalan desa yang sempit. Mobil berguncang di jalan berlubang, dan setiap guncangan terasa di perut Aisyah sebagai kilatan rasa sakit baru. Dia menggigit lengan bajunya agar tidak berteriak. Di dalamnya semua terbakar. Dia merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa diubah. Ini bukan sekadar rasa sakit. Ini adalah bencana yang berkembang di dalam tubuhnya. Dan orang-orang terdekatnya membawanya bukan ke rumah sakit, tapi ke apotek desa untuk beli obat mak. Dia melihat tangannya, jari-jarinya gemetar. Dia mengeluarkan telepon dari tasnya. Layarnya redup, tapi dia berhasil membukanya. Dia ingin menelepon Rizky, tapi apa yang akan dia katakan? Rizky, jemput aku. Suamiku dan ibu mertuaku ingin membunuhku. Dia tidak akan percaya. Atau dia akan percaya dan langsung datang, dan akan ada skandal yang sangat dia takuti. Tidak, butuh sesuatu yang lain. Dia membuka kontak dan menemukan nomor ambulans, hanya untuk jaga-jaga. Mobil memasuki desa kecil yang hampir mati. Pagar miring, jendela tertutup papan, jalan rusak. Apotek tidak terlihat dimanapun. Di mana apotek di sini? Teriak Dimas pada satu-satunya pejalan kaki, seorang kakek tua dengan baju kumal. Tidak ada apotek di sini, nak, gumam kakek itu. Sudah tutup setahun yang lalu. Harus ke kota kecamatan, sekitar 20 km ke Sedayo. Bu Siti mengumpat keras. Nah, sampai juga, buang waktu gara-gara tingkahmu, lemparnya ke Aisyah melalui bahunya. Dimas, putar balik, kita ke villa. Di sana Bu Yuni pasti punya obat. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan, bisik Aisyah. Rasa sakitnya sudah sedemikian rupa hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Saya butuh ambulans. Ambulans apa lagi? Ibu mertuanya meledak. Kamu waras tidak? Cuma masuk angin mau panggil ambulans. Kamu tahu berapa biaya panggilan palsu sekarang? Ini bukan masuk angin. Aisyah dengan susah payah bangkit dengan siku. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Saya rasa, usus buntu. Dia sendiri tidak tahu mengapa mengatakan itu. Kata itu muncul begitu saja dari ingatan dari acara kesehatan. Rasa sakit tajam di sisi kanan. Bu Siti tertawa keras, tidak menyenangkan. Usus buntu? Kamu ini ada-ada saja, aktris. Mendiagnosis diri sendiri. Sekarang kamu jadi dokter juga? Dimas, kamu dengar? Katanya usus buntu. Dimas diam. Dia memutar balik mobil dan kembali ke jalan tol. Tapi sekarang dia mengemudi lebih lambat, dan Aisyah melihat bagaimana dia terus-menerus melemparkan tatapan cemas padanya di kaca spion. Dimas, tolong, mohonnya, bawa saya ke rumah sakit, mana saja. Saya takut. Suaranya pecah. Dia tidak bisa lagi menahan air mata. Air mata mengalir di pipinya,
bercampur dengan keringat. Dia merasa benar-benar tidak berdaya, seperti anak yang tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Emma, dia benar-benar sangat tidak enak badan, kata Dimas. Dan dalam suaranya terdengar ketegasan yang sudah lama tidak didengar Aisyah. Dia tidak berpura-pura. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa? Melakukan apa? Bu Siti mulai lagi. Saya kasih tahu apa yang harus dilakukan. Pergi ke villa. Di sana ada Bu Yuni, beliau dulu kerja sebagai perawat. Beliau bisa periksa. Kalau ada apa-apa, dari sana kita panggil ambulans. Tidak mungkin kan kita menunggu di tengah jalan tol. Ke villa masih setengah jam lagi, bantah Dimas. Bagaimana kalau? Tidak ada bagaimana kalau, potong ibunya. Saya bilang pergi dan jangan berani membantah saya. Aisyah mendengar pertengkaran mereka seperti dalam kabut. Kata-kata terdengar dari jauh. Dia berkonsentrasi pada rasa sakit yang setiap menit menjadi semakin menyeluruh. Dia merasakan tubuhnya melemah, kesadarannya mulai melayang. Dia mengeluarkan telepon. Jari-jarinya tidak menurut, tapi dia tetap berhasil menghubungi nomor kakaknya. Nada sambung, panjang, tak berujung. Ya, Aisyah, halo, terdengar suara ceria Rizky di telepon. Kalian sudah sampai? Kak Rizky, bisiknya, saya tidak enak badan. Ada apa? Suaranya langsung menjadi serius. Kamu di mana? Saya tidak tahu. Di mobil. Dalam perjalanan ke villa. Perut sakit sekali. Apa kata Dimas dan ibunya? Tanyanya cepat. Mereka tidak percaya? Bilang saya pura-pura. Aisyah mendengar. Kakaknya mengumpat. Begini, dengarkan saya baik-baik. Jangan putuskan telepon. Bilang ke mereka, kalau mereka tidak segera membawamu ke rumah sakit, itu akan jadi pasal pidana. Penelantaran orang dalam keadaan bahaya. Paham? Bilang, saya sebagai pengacara menjamin itu. Mereka tidak akan percaya. Akan percaya. Bilang dengan tegas dan nyalakan GPS di teleponmu. Saya berangkat sekarang. Kalian di mana? Kira-kira sudah lewat. Ada papan petunjuk ke Mojokerto. Paham. Bertahanlah, saya segera ke sana. Telepon jatuh dari tangannya yang lemah. Dia kembali meringkuk, mencoba menemukan posisi di mana rasa sakitnya sedikit berkurang. Dimas, panggilnya. Apa? Dia menoleh. Kakak saya, dia pengacara. Dia bilang kalau kalian tidak membawa saya ke rumah sakit, itu pasal pidana, penelantaran dalam keadaan bahaya. Bu Siti mendengar ini langsung meledak lagi. Apa? Dia mau mengancam kita? Kakakmu itu? Siapa dia? Pengacara kecil-kecilan. Saya sendiri yang akan menuntutnya atas fitnah. Emma, tunggu. Dimas tiba-tiba mengurangi kecepatan. Aisyah, kamu serius? Dia sudah berangkat, bisiknya. Dimas menepi ke bahu jalan dan mematikan mesin. Di dalam mobil menjadi sunyi. Yang terdengar hanya napas terputus-putus Aisyah dan dengus marah ibu mertuanya. Jadi kamu mau apa? Bu Siti memecah keheningan. Kita harus bagaimana sekarang? Putar balik dan bawa dia ke kota? Lalu satenya? Lalu Bu Yuni? Emma, sate itu apa hubungannya? Dimas memukul setir dengan telapak tangannya. Aisyah sakit? Ya sakit, sakit. Dia ini penipu. Sengaja bikin-bikin biar merusak liburan kita dan melibatkan kakaknya. Itu tidak benar, bisik Aisyah. Dia merasa mual. Dia membuka pintu mobil dan terjatuh keluar, membungkuk setengah badan. Dia muntah tepat di rumput kering pinggir jalan. Dimas melompat keluar dari mobil, berlari ke arahnya, mulai mengelus punggungnya. Aisyah sayang, pelan-pelan, pelan-pelan. Bu Siti juga keluar. Beliau berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap mereka dengan ekspresi jijik. Nah, akibatnya, sekarang mobilnya juga akan kotor. Dimas mengangkat kepala dan menatap ibunya dengan tatapan yang tidak pernah dilihat Aisyah sebelumnya. Tatapan penuh amarah dingin. Mama, diam. Tolong diam saja. Dia membantu Aisyah berdiri, menuntunnya ke mobil dan mendudukkannya di kursi belakang. Sekarang kita ke rumah sakit, katanya tegas. Yang terdekat, mungkin di Mojokerto.
Dia duduk di belakang setir, menyalakan mesin, tapi Bu Siti menghalangi jalannya. Saya tidak mau kemana-mana, beliau menyatakan. Saya mau ke villa, bukan keliling rumah sakit. Kalau kamu mau ngurusin dia, silakan, tapi antar saya ke villa dulu seperti yang dijanjikan. Tatapan Dimas bergerak dari wajah istrinya yang pucat dan menderita di kursi belakang ke ibunya yang berdiri di depan kap mobil, kaki terbuka lebar dan tangan bertumpu di pinggang, seperti batu karang. Udara di dalam mobil seolah mengental, menjadi kental dan berat karena ketegangan. Aisyah menatap suaminya, dan dalam kesadarannya yang berkabut karena rasa sakit hanya ada satu pikiran, pilih aku, tolong, sekali saja. Pilih aku, bukan dia. Mama tidak mengerti, mulai Dimas dengan suara gemetar. Aisyah benar-benar sangat sakit. Ini bisa serius. Serius? Bu Siti mencibir dengan merendahkan. Serius itu kalau kamu kena serangan jantung, bukan kalau perutmu sakit gara-gara yogurt basi. Saya sudah bilang, Dimas, antar saya ke villa. Saya sudah siapkan semuanya di sana. Bu Yuni menunggu. Saya tidak mau mengubah rencana saya gara-gara tingkahnya. Beliau berbicara seolah Aisyah sama sekali tidak ada di dalam mobil. Seolah dia bukan manusia yang hidup dan menderita, melainkan benda mati, gangguan yang menyebalkan. Tapi saya tidak bisa meninggalkannya di sini, hampir berteriak Dimas. Siapa yang bilang meninggalkan? Jawab Bu Siti tanpa berkedip. Antar saya dulu. Cuma setengah jam pergi dan setengah jam balik. Setelah itu kembali dan bawa istrimu yang berharga itu kemana saja, ke Surabaya kek, ke ujung dunia kek. Aisyah mendengar dialog ini dan merasakan harapan terakhirnya mati. 1 jam penuh waktu berharga yang mungkin sudah tidak dia miliki. Setiap guncangan mobil, setiap menit keterlambatan bisa menjadi fatal. Dimas, jangan, bisiknya, tidak bisa menunggu. Dia menoleh, dan dia melihat di matanya kepanikan dan kebingungan. Dia seperti anak kecil yang terjebak di antara dua api, tidak tahu harus mendengarkan siapa. Nah, dia sudah memerintahmu, komentar ibu mertuanya dengan tajam. Benar-benar sudah di bawah kendalinya. Saya tidak mendidikmu seperti ini, nak. Laki-laki harus punya pendiriannya sendiri, bukan menuruti istri. Kata-kata ini menjadi titik akhir. Dimas mengatupkan rahangnya. Wajahnya membatu. Baiklah, Ma, katanya dengan suara paro. Naik ke mobil. Aisyah tidak percaya telinganya. Benarkah? Apakah dia sekarang akan? Kita mau kemana? Tanya Bu Siti dengan seringai kemenangan sambil membuka pintu. Ke rumah sakit, tegas Dimas. Semuanya bersama, baru setelah itu ke villa. Tidak, teriak ibu mertuanya begitu keras hingga Aisyah tersentak. Saya bilang, saya tidak mau ke rumah sakit. Saya tidak ada urusan di sana. Itu masalahnya, bukan masalah saya. Dimas, kamu dengar saya? Kamu punya ibu yang membesarkanmu. Seluruh hidupku saya dedikasikan untukmu. Dan ada dia. Bu Siti menunjuk jarinya ke arah kursi belakang. Perempuan kampung yang hari ini ada, besok tidak ada. Jadi siapa yang kamu pilih? Ultimatum itu bergema dalam keheningan yang mencekam. Ini bukan sekadar perdebatan tentang kemana harus pergi. Ini adalah pertanyaan tentang kesetiaan, pertanyaan tentang seluruh hidupnya. Aisyah menahan napas. Dia menatap tengkuk suaminya, bahunya yang tegang, dan menunggu. Detik-detik terasa seperti berjam-jam. Dimas diam. Dia menatap lurus ke depan ke jalan yang kosong. Kemudian dia perlahan menoleh ke ibunya. Emma, tolong naik, katanya dengan lelah. Kita ke rumah sakit. Bu Siti menyadari bahwa dia kalah. Wajahnya berubah karena amarah. Oh, begitu, jadi kamu memilih dia, teriaknya. Si miskin yang tidak jelas asal-usulnya ini. Kamu tidak peduli dengan ibumu. Baiklah, kalau begitu ketahuilah, saya tidak punya anak lagi. Kamu bisa lupakan alamat saya, nomor telepon saya sudah mati bagimu. Dia membanting pintu dengan begitu keras hingga mobil bergetar. Dimas duduk tidak bergerak, menatap satu titik. Aisyah melihat air mata perlahan mengalir di pipinya. Satu tetes, pelit, khas laki-laki. Dia merasa kasihan padanya. Kasihan bahwa dia harus melewati ini.
Tapi pada saat yang sama dia merasakan gelombang rasa syukur. Dia memilihnya. Dia tidak meninggalkannya. Ayo jalan, bisiknya. Dimas tersentak seolah baru tersadar. Dia mengangguk, memasukkan gigi. Tapi saat itu Bu Siti kembali membuka pintu depan. Saya berubah pikiran, katanya dengan nada sedingin es. Kamu benar. Harus membantu orang sakit. Dia duduk di kursi, menutup pintu dan menyilangkan tangan di dada, menatap lurus ke depan. Dimas menghela napas lega dan menjalankan mobil. Aisyah tidak berbagi optimismenya. Dia mengenal ibu mertuanya. Penghinaan seperti ini tidak akan dimaafkan. Kepatuhan mendadak ini hanyalah ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya. Dan Aisyah, dengan ngeri, ternyata benar. Mereka berkendara dalam diam selama sekitar 10 menit. Dimas menyalakan GPS yang menunjukkan bahwa rumah sakit terdekat di Mojokerto masih sekitar 15 km lagi. Aisyah kembali meringkuk di kursi. Rasa sakit tidak mereda. Dia menutup mata, mencoba melepaskan diri, tapi setiap gerakan mobil terasa sebagai spasme yang menyiksa. Tiba-tiba Bu Siti berkata dengan nada tenang, hampir acuh. Dimas, berhenti sebentar, saya mau ke kamar kecil. Dimas patuh menepi. Di sekitar mereka ada hutan. Jalan tol hampir kosong. Emma, di sini tidak ada apa-apa. Mungkin bisa tahan sampai rumah sakit. Tidak bisa tahan, tegasnya. Saya cepat. Dia keluar dari mobil dan menghilang di balik pepohonan. Dimas mematikan mesin. Dia berbalik ke Aisyah. Kamu bagaimana? Sangat buruk, bisiknya. Ayo cepat jalan. Nanti mama kembali dan kita jalan. Dia mengeluarkan telepon, mulai melihat sesuatu. Aisyah berbaring di kursi belakang, mendengarkan suara hutan. Burung-burung bernyanyi. Angin berbisik di dedaunan. Di kejauhan terdengar truk lewat. Bu Siti tidak kembali. 5 menit berlalu, 10 menit. Di mana beliau? Dimas mulai khawatir. "Ma," teriaknya melalui jendela. Sunyi. Dia keluar dari mobil, mengelilinginya. "Mama, di mana?" Saat itu pintu belakang di sisi Aisyah terbuka. Di ambang pintu berdiri Bu Siti. Wajahnya terdistorsi oleh kebencian. "Keluar," desisnya. "Apa?" Aisyah tidak mengerti. "Keluar, saya bilang." Ibu mertuanya mencengkeram tangannya dan menariknya. "Kami tidak butuh kamu, penipu." Aisyah menjerit kesakitan dan kaget. "Dimas," panggilnya. Dimas berlari menghampiri, melihat apa yang terjadi, dan membeku. "Ma, Mama ngapain?" "Saya menyingkirkan dia," teriak Bu Siti. "Dia merusak hidup kita. Gara-gara dia kamu bertengkar dengan saya. Biar dia pergi." Dia menyeret Aisyah keluar dari mobil, dan Aisyah terlalu lemah untuk melawan. Dia hampir terjatuh ke rumput, nyaris bisa bertahan berdiri. "Dimas, tolong," mohonnya. Tapi Dimas berdiri dan menatap. Dia tidak bergerak, dia hanya berdiri dan menatap bagaimana ibunya menyeret istrinya yang sakit keluar dari mobil. Dia memilih lagi. Dan kali ini pilihannya final. "Mati saja kau, si miskin, kami tidak butuh masalahmu." Kata-kata ibu mertuanya terdengar seperti tembakan dalam keheningan hutan yang memekakkan telinga. Kata-kata itu menancap dalam kesadaran Aisyah, membakar segalanya, rasa sakit, ketakutan, harapan. Dia berlutut di rumput kasar dan berduri di pinggir jalan, memegangi perutnya, dan menatap Dimas, suaminya, berdiri beberapa langkah darinya dengan kepala tertunduk. Dia tidak menatapnya. Dia tidak bisa atau tidak mau melihat penghinaannya. Dia membiarkan ini terjadi. "Ma, jangan," gumamnya akhirnya, tapi suaranya begitu lemah dan tidak berdaya hingga terdengar lebih seperti pembenaran daripada protes. "Harus, Dimas, harus," tegas Bu Siti. Matanya berkilau tidak sehat. Dia berada di elemennya, menikmati kekuasaan dan kebebasan dari hukuman. Dia mau merusak liburan kita. Biar sekarang dia sendiri yang cari jalan ke rumah sakitnya. Mungkin jadi pelajaran. Dia mendekati pintu belakang dan mengeluarkan tas kecil Aisyah dari dalam mobil lalu melemparkannya ke kakinya. Telepon, kunci, dompet, semua yang dia punya. "Ambil barang-barangmu," lempar ibu mertuanya.
Dan jangan sampai saya melihatmu lagi. Aisyah menatap mereka, kedua orang yang tadi pagi masih menjadi keluarganya, dan tidak mengenali mereka. Mereka adalah monster, iblis dalam wujud manusia. Rasa sakit di perut sesaat mereda, tertutupi oleh rasa sakit lain yang jauh lebih mengerikan, rasa sakit pengkhianatan. Dia mengalihkan pandangan ke Dimas. "Dimas," bisiknya. Dan dalam bisikan itu ada permohonan terakhir yang putus asa. Dia mengangkat matanya, dan dia melihat di sana ketiadaan, kekosongan. Tidak ada cinta, tidak ada kasihan, bahkan tidak ada kemarahan. Hanya ketakutan terhadap ibunya dan keinginan agar semua ini segera berakhir. "Maaf," dia memaksakan kata-kata keluar. "Mama benar. Kamu sendiri yang salah." Kata-kata ini menjadi pukulan terakhir bagi Aisyah. Dia tidak hanya mengkhianatinya, dia juga menyalahkannya. Dia memindahkan tanggung jawab atas kekejaman mereka sendiri kepadanya. Naik ke mobil, perintah Bu Siti kepada putranya. "Ayo pergi, nanti satenya dingin." Dimas, seperti boneka yang patuh, berbalik dan berjalan ke pintu pengemudi. Dia tidak menoleh sekalipun. Bu Siti duduk di kursi depan, dengan kemenangan menatap korbannya. Dia membanting pintu. Mesin menderu. Toyota Fortuner putih, mobilnya, yang dibeli dengan uangnya, perlahan bergerak maju, menambah kecepatan. Aisyah menatapnya hingga berubah menjadi titik kecil dan menghilang di tikungan. Dan kemudian dia sendirian. Sendirian di jalan tol yang sepi di tengah hutan, dengan rasa sakit yang merobek perutnya dan hati yang hancur berkeping-keping. Untuk beberapa saat dunia menyempit menjadi suara angin di telinga dan detak jantungnya yang menggila. Dia jatuh ke tanah, meringkuk. Dia menginginkannya. Lalu siapa mereka? Orang-orang yang memanfaatkan kebaikannya, hidup dari pengorbanannya dan akhirnya membuangnya untuk mati di jalan. Rasa sakit kembali. Tajam, tidak tertahankan. Aisyah menyadari bahwa jika dia sekarang menyerah pada keputusasaan, dia benar-benar akan mati di sini. Tidak ada yang akan menemukannya. Tidak ada yang akan membantu. Pikiran ini, seperti sengatan listrik, membuatnya bangkit. Dia tidak akan mati. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Dia akan hidup. Hidup untuk melihat mereka membayar semuanya. Menahan rasa sakit, dia merangkak ke tasnya. Tangannya gemetar, jari-jarinya tidak mau menurut. Dia dengan susah payah membuka resleting dan mengeluarkan telepon. Layarnya retak ketika Bu Siti melempar tasnya, tapi masih berfungsi. Alhamdulillah, masih berfungsi. Dia melihat baterai, 20%. Cukup. Harus cukup. Pertama-tama dia menghubungi 119, nomor darurat ambulans. "Layanan darurat, ada yang bisa kami bantu?" jawab suara perempuan yang tenang. "Mbak, tolong," Aisyah berkata serak. "Saya di jalan tol Surabaya-Mojokerto arah selatan. Saya diturunkan dari mobil. Sepertinya saya usus buntu." "Tenang dulu. Siapa nama Anda?" "Aisyah." "Aisyah Permata." "Aisyah, bisa jelaskan lebih tepat di mana Anda? Ada petunjuk apa?" "Saya tidak tahu. Hutan." "Kami melewati papan petunjuk ke Mojokerto sekitar 10-15 km yang lalu." "Baik. Nyalakan GPS di telepon Anda. Kami akan coba menemukan Anda. Tim ambulans sudah berangkat. Tetap di sambungan." Aisyah mengikuti instruksi dan menyalakan data seluler. Kemudian dia menemukan nomor kakaknya di kontak. Rizky, satu-satunya harapannya. Dia menekan panggilan. "Ya, Aisyah." Dia menjawab hampir seketika. "Kenapa tidak angkat telepon tadi?" "Saya sudah mulai khawatir." "Kak Rizky," suaranya pecah. Mereka meninggalkan saya." Dia menceritakan segalanya, tentang rasa sakit, tentang ultimatum ibu mertua, tentang bagaimana Dimas diam-diam menyaksikan dia diseret keluar dari mobil. Dia berbicara terbata-bata, terputus oleh rasa sakit, tapi kakaknya mendengarkan tanpa menyela. Ketika dia selesai, di telepon tergantung keheningan selama beberapa detik. Aisyah bahkan mengira sambungan terputus. "Kak Rizky, kakak masih di sana?" "Saya di sini." Suaranya pelan, tapi dalam keheningan itu terasa kemarahan yang begitu besar hingga Aisyah merasa takut. "Aisyah, dengarkan saya.
Kamu hebat sudah menelepon ambulans. Itu yang pertama. Kedua, mobilnya. Atas nama siapa? Atas nama saya. Bagus. Bagus sekali. Dia tertawa kecil, tapi itu tawa yang menakutkan. Begini, kapan polisi datang? Polisi apa? Mereka akan datang bersama ambulans. Itu prosedur standar. Ketika mereka datang, kamu tulis laporan. 2 laporan. Pertama berdasarkan pasal 531 KUHP, penelantaran orang dalam keadaan bahaya. Kedua berdasarkan pasal 362, pencurian kendaraan. Pencurian. Tapi itu kan Dimas. Dia tidak punya hak pergi dengan mobilmu tanpa persetujuanmu, meninggalkanmu, pemilik mobil, dalam keadaan yang mengancam jiwa. Ini pencurian, Aisyah, murni. Kamu paham? Ya. Saya sudah berangkat. Saya akan sampai di rumah sakit Mojokerto dalam 1,5 jam. Bertahanlah, adik, cuma bertahan. Kita akan hancurkan mereka, saya janji. Dia menutup telepon. Aisyah meletakkan telepon di rumput. Kata-kata kakaknya memberinya kekuatan. Dia tidak sendirian. Dia punya Rizky. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia berbaring di pinggir jalan, menatap langit biru yang tinggi. Rasa sakit tidak mereda, tapi ketakutan mundur. Tempatnya diambil oleh kemarahan dingin yang berdering. Mereka pikir mereka mematahkannya. Mereka pikir dia akan menangis dan memohon ampun. Mereka salah. Dia tidak akan menangis. Dia akan berjuang, dan dia akan menang. Di kejauhan terdengar suara sirene. Semakin keras, semakin dekat. Bantuan sudah dekat. Suara sirene yang menusuk dan mendesak menyentak Aisyah dari ketidaksadaran yang kental. Dia membuka mata dan melihat dari balik tikungan muncul mobil putih dengan garis merah. Ambulans. Mereka menemukannya. Mobil berhenti beberapa meter darinya. 2 orang keluar dengan cepat, dokter, pria tua dengan mata lelah, dan seorang perawat muda. Mbak, Anda bagaimana? Dokter berlutut di sampingnya dan mulai memeriksa dengan cepat. Perut sakit, bisik Aisyah. Di mana tepatnya? Tunjukkan. Dia dengan susah payah mengangkat tangan dan menunjuk sisi kanannya. Dokter dengan hati-hati tapi yakin menekan perutnya di beberapa titik. Aisyah menjerit ketika jarinya menyentuh tempat sedikit di bawah pusar sebelah kanan. Sudah jelas, dia berdiri tegak, sepertinya usus buntu akut. Ukur tekanan darahnya, perintahnya pada perawat. Dan siapkan tandu. Perawat sudah membuka alat pengukur tekanan. Dia masih sangat muda, dengan mata ketakutan, dan menatap Aisyah dengan begitu banyak simpati hingga dia ingin menangis lagi. Tapi dia menahan diri. Bukan waktunya untuk air mata. Siapa yang meninggalkan Anda di sini? Tanya dokter sementara perawat memasang manset di lengannya. Suami dan ibu mertua saya, jawab Aisyah. Bagaimana bisa? Dia mengangkat alis. Mereka tidak percaya saya sakit. Bilang saya pura-pura, dan menurunkan saya. Dokter menggelengkan kepala, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Di matanya terlihat rasa jijik. Tekanan darah 100/60, nadi 120, lapor perawat. Buruk, konstatasi dokter. Segera ke mobil. Menyusul ambulans, mobil polisi datang. 2 petugas berseragam keluar. Yang lebih tua menghampiri dokter. Yang muda mendekati Aisyah. Selamat siang, Bribka Hendra. Anda yang menelepon? Aisyah mengangguk. Apa yang terjadi? Dia, tergagap, mulai menceritakan tentang perjalanan ke villa, tentang rasa sakit, tentang bagaimana suami dan ibu mertuanya menolak membawanya ke rumah sakit dan akhirnya meninggalkannya di sini. Mereka pergi dengan mobil Anda, ujar polisi itu. Ya, mobil terdaftar atas nama saya. Dokumennya ada di tas saya. Letnan muda itu menemukan dokumen mobil di tasnya, mempelajarinya. Jelas, berarti pencurian kendaraan. Anda mau buat laporan? Mau, kata Aisyah tegas, mengingat kata-kata kakaknya. Saat itu dia sudah dibaringkan di tandu. Dokter menyuntikkan sesuatu ke pembuluh darahnya, dan rasa sakit mulai perlahan mereda, digantikan oleh kelemahan yang tumpul. Diktekan,
saya catat, kata polisi itu, mengeluarkan buku catatan. Berbaring di tandu dalam perjalanan ke mobil, Aisyah mendiktekan. Saya meminta untuk memproses secara pidana suami saya Dimas Pratama dan ibunya Siti Rahayu atas penelantaran saya dalam keadaan yang jelas berbahaya bagi nyawa dan kesehatan, serta atas pencurian kendaraan milik saya. Semua tercatat. Letnan menutup buku catatannya. Semoga cepat sembuh, kami akan urus kerabat Anda. Informasi tentang mobil sudah dikirim ke semua pos. Mereka tidak akan jauh. Dia dibawa masuk ke ambulans. Pintu tertutup. Mobil dengan sirena menyala melaju. Aisyah berbaring di tempat tidur, menatap pepohonan yang melintas di luar jendela. Suntikan bekerja. Rasa sakit mereda, tapi digantikan oleh kesadaran dingin tentang apa yang terjadi. Dia ditinggalkan untuk mati oleh orang-orang terdekatnya. Dia menutup mata. Di hadapan mata batinnya muncul wajah Dimas, bingung, menyedihkan, ketakutan. Dan wajah Bu Siti, jahat, penuh kemenangan. Mati saja, si miskin. Dia tidak akan pernah memaafkan mereka untuk ini. Tidak akan pernah. Di rumah sakit dia sudah ditunggu. Ruang gawat darurat, kesibukan, pertanyaan cepat, berangkar, koridor, ruang operasi. Hal terakhir yang dia ingat adalah cahaya terang lampu di atas kepalanya dan suara tenang seseorang. Jangan khawatir, sekarang Anda akan tertidur. Dia sadar di kamar rumah sakit. Di luar jendela sudah gelap. Di samping tempat tidur, di kursi, duduk Rizky. Dia tertidur dengan kepala terkulai di dada. "Kat Rizky," panggilnya. Suaranya serak dan lemah. Dia langsung tersentak dan membuka mata. "Aisyah, kamu bagaimana? Akan hidup?" Dia mencoba tersenyum, tapi yang keluar adalah seringai kesakitan. Perutnya masih terasa nyeri. "Kamu dioperasi tepat waktu. Dokter bilang 1-2 jam lagi bisa terjadi peritonitis." Usus buntunya pecah. "Baiklah. Saya sudah bicara dengan dokter. Kamu butuh istirahat. Harus beberapa minggu di sini." "Lalu mereka?" tanyanya. Rizky menyeringai. Suram, tanpa kegembiraan. "Mereka ditangkap, seperti yang saya duga. Mereka dihentikan polantas di dekat perumahan villa. Mereka awalnya mencoba membantah, berteriak bahwa itu mobil mereka. Tapi ketika ditunjukkan laporan pencurian dan dokumen atas namamu, mereka menciut." "Lalu sekarang bagaimana?" "Sekarang mereka di kantor polisi memberikan keterangan. Saya baru dari sana. Pemandangan yang menyedihkan." Bu Siti berteriak bahwa kamu yang merencanakan semua ini untuk mempermalukan beliau. Dimas menangis, menggumamkan sesuatu tentang tidak mau, ibunya yang memaksa. Menyedihkan. "Mereka akan dipenjara. Berdasarkan pasal penelantaran dalam keadaan bahaya, sampai 1 tahun penjara. Untuk pencurian, denda atau juga hukuman penjara tergantung keadaan. Tapi saya akan melakukan segalanya agar mereka mendapat hukuman maksimal. Saya sudah menghubungi penyidik, menyerahkan semua bukti, keteranganmu, surat keterangan dari rumah sakit. Mereka tidak punya kesempatan." Aisyah diam, mencerna apa yang didengarnya. Pengadilan, penjara. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Mereka menelepon, mencoba. "Saya mengambil teleponmu." Ada 50 panggilan tak terjawab dari Dimas dan 30 dari ibunya. "Saya memblokir nomor mereka. Kamu tidak perlu berurusan dengan mereka sekarang." "Terima kasih," bisiknya. "Sama-sama." Dia menggenggam tangannya. "Kamu tinggal sembuh saja, biar yang brengsek itu saya yang urus." Dia duduk bersamanya sebentar lagi, menceritakan bahwa dia membawa barang-barang yang diperlukan, sudah berbicara dengan perawat agar menjaganya. Kemudian pergi, berjanji akan datang besok pagi. Aisyah tinggal sendirian dalam keheningan kamar. Di luar jendela gelap. Di suatu tempat di koridor perawat berbicara pelan. Dia berbaring dan berpikir bahwa kehidupan lamanya berakhir di sana, di pinggir jalan berdebu itu. Dan sekarang dimulai yang baru. Tidak jelas, menakutkan, tapi pasti berbeda. Tanpa Dimas, tanpa Bu Siti, tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Dan entah mengapa pikiran ini tidak membuatnya takut, malah sebaliknya, tenang. Malam berlalu, dipenuhi rasa sakit, mimpi gelisah,
dan tangis pelan di bantal. Aisyah terbangun dari setiap suara di koridor, dan dia merasa pintu akan terbuka dan Dimas akan masuk, atau lebih buruk lagi, Bu Siti. Tapi pintu tidak terbuka, dan menjelang pagi, dia yang kelelahan akhirnya jatuh ke tidur yang berat. Yang membangunkannya adalah sinar matahari yang menerobos celah tirai. Sinar itu meluncur di wajahnya, dan dia memejamkan mata. Di kamar tercium bau obat-obatan dan karbol. Di balik pintu kehidupan rumah sakit sudah ramai. Brancar bergemerincing, perawat berbicara. Bayi menangis di kamar sebelah. Aisyah dengan susah payah duduk di tempat tidur. Perutnya ditusuk rasa sakit tajam, tapi tidak seperti kemarin. Ini rasa sakit yang berbeda. Rasa sakit luka yang sedang sembuh. Dia melihat sekeliling. Di meja samping tempat tidur ada sebotol air dan tas berisi barang-barang yang dibawa Rizky. Dia mengeluarkan telepon. Layar penuh dengan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan. Semua dari Dimas dan ibunya. Dia tidak membacanya, hanya menghapus. Kemudian menemukan nomor Rizky. "Kamu bagaimana?" bunyi pesannya yang dikirim 1 jam lalu. "Baru bangun, baik-baik saja," ketiknya. Balasan datang seketika. "Segera ke sana, bawa sarapan." Aisyah meletakkan telepon dan bersandar di bantal. Tenaga sama sekali tidak ada. Tubuh lemah, seperti kapas, tapi kepala bekerja jernih. Dia terus memutar ulang kejadian kemarin di kepalanya, mencoba mencari pembenaran untuk tindakan Dimas. Mungkin dia takut? Mungkin dia syok dan tidak sadar apa yang dilakukannya? Tapi setiap kali dia menabrak tembok bisu persetujuan diamnya. Dia berdiri dan menatap. Dia tidak campur tangan. Dia memilih ibunya. Dan itu yang paling mengerikan. Itu adalah pengkhianatan murni, tanpa campuran dan nuansa. Perawat masuk ke kamar, menyuntik, mengukur suhu. 37,5, konstasinya. Ini normal setelah operasi. Berbaring, istirahat. Rizky datang setengah jam kemudian. Dia membawa termos berisi kaldu ayam, yogurt, dan koran segar. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya sambil menata semuanya di meja. Seperti anjing yang dipukuli, Aisyah tersenyum getir. "Tapi bisa hidup. Itu yang utama." Dia duduk di kursi di samping. "Saya bicara dengan penyidik. Mereka diinterogasi sampai larut malam kemarin." Bu Siti menyangkal semuanya, berteriak bahwa kamu sendiri yang melompat keluar dari mobil dan lari ke hutan. "Apa?" "Iya." Dan Dimas awalnya menggumam tidak jelas, lalu akhirnya mengaku. Mengakui bahwa mereka menurunkanmu atas desakan ibunya. Menangis, menyesal, minta disampaikan bahwa dia menyesal. Menyesal dia, Aisyah tersenyum pahit. Mereka dilepas dengan wajib lapor. Tapi perkara sudah dibuka. Keduanya sebagai tersangka. Penyidik bilang unsur pidananya jelas, terutama untuk pasal penelantaran dalam keadaan bahaya. Kondisimu yang dikonfirmasi dokter adalah bukti langsung. Lalu pencuriannya. Pencurian lebih rumit. Mereka akan menekan bahwa Dimas suamimu dan berhak mengendarai mobil. Tapi kita punya kartu truf. Apa? Keteranganmu bahwa kamu menolak melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti itu dan meminta dibawa ke rumah sakit. Mereka secara faktual menguasai mobil melawan kehendakmu, memanfaatkan ketidakberdayaan. Itu unsur yang memberatkan. Saya sudah menyiapkan permohonan. Aisyah mendengarkan kakaknya, dan dia merasa sedikit lebih ringan. Dia tidak sendirian. Bersamanya ada profesional yang tahu bagaimana bertindak dalam situasi gila ini. "Kak Rizky, terima kasih," katanya pelan. "Kalau bukan karena kakak?" "Sudahlah." Dia mengibaskan tangan. "Kita keluarga, dan keluarga tidak meninggalkan satu sama lain dalam kesusahan. Tidak seperti beberapa orang." Dia menuangkan kaldu ke cangkir. Aisyah minum dengan tegukan kecil. Cairan panas menghangatkan dari dalam, memberi kekuatan. "Kerabat mereka sudah mulai menelepon saya," lanjut Rizky. "Sepupu Dimas, yang ke rumahnya mereka pergi itu, menelepon, berteriak di telepon bahwa kami mau memenjarakan Bu Siti yang kasihan. Bahwa beliau perempuan, sudah tua, sakit." "Sakit?" Aisyah kaget. "Kemarin beliau terlihat lebih sehat dari kita semua." "Nah, itu juga yang saya bilang.
Saya jelaskan dengan sopan bahwa keponakannya dan saudarinya telah melakukan tindak pidana dan menyarankan untuk tidak menelepon lagi. Sepertinya dia paham. Mereka terdiam. Di luar jendela kota bergemuruh. Aisyah menatap kakaknya. Dia terlihat lelah tapi tegas. Di matanya berkobar api dingin kemarahan yang benar. Kakak tahu apa yang saya pikirkan? Katanya. Saya berpikir bagaimana saya bisa begitu buta. 2 tahun. Saya 2 tahun hidup dengannya dan tidak melihat dia orang seperti apa. Kamu tidak buta, Aisyah. Kamu cuma sedang jatuh cinta dan ingin percaya yang terbaik. Itu normal. Normal membiarkan ibu mertua menghinamu? Normal menutup mata bahwa suamimu anak mama. Tidak, itu tidak normal. Setuju Rizky. Tapi kamu sudah menyadarinya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang kamu punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Memulai hidup baru. Hidup baru. Kata-kata itu terdengar aneh. Dia belum sepenuhnya menyadari bahwa pernikahannya sudah tidak ada, bahwa orang yang dia cintai ternyata pengkhianat. Semua ini seperti mimpi buruk yang akan segera dia bangun. Tapi dia tidak bangun. Rasa sakit di perut, bau obat-obatan, dinding rumah sakit, semuanya nyata. Saya akan mengajukan cerai, katanya tegas. Begitu keluar dari sini. Keputusan yang benar, angguk Rizky. Saya bantu dengan dokumennya. Harta bersama kalian hampir tidak ada, jadi prosesnya akan cepat. Mobil milikmu, rumah kontrakan, tidak ada yang perlu dibagi. Dia harus pindah. Harus. Kemana itu bukan masalahmu lagi. Kembali ke mamanya ke rumah kecilnya. Mereka akan hidup bersama di sana. Aisyah membayangkan pemandangan itu, Bu Siti dan Dimas di rumah kecil di pinggiran, dan entah mengapa tidak merasa puas. Hanya lelah. Dia tidak ingin membalas dendam. Dia hanya ingin mereka menghilang dari hidupnya selamanya. Sementara Aisyah pulih di kamar rumah sakit, Dimas dan Bu Siti, terpukul dan bingung, kembali dari kantor polisi. Mereka pulang naik taksi online dalam keheningan yang menekan. Bu Siti sepanjang jalan menatap keluar jendela dengan bibir terkatup, sementara Dimas duduk di sampingnya, membungkuk dan meremat ujung jasnya. Penyidik melepas mereka dengan wajib lapor, tapi jelas memberitahu bahwa kasusnya serius. Kata-kata, tanggung jawab pidana, pengadilan, penjara, bergema di telinga. Ini semua gara-gara dia, desis Bu Siti ketika taksi berhenti di depan gedung mereka. Ular itu sengaja merencanakan semuanya. Sudahlah, kata Dimas dengan lelah. Apa yang dia rencanakan? Serangan usus buntu. Mana saya tahu, pekik ibu mertuanya. Mungkin memang serangan? Makan sesuatu biar merusak liburan kita, sekarang pura-pura jadi korban. Dia menulis laporan. Terhadap suami dan ibu mertua sendiri. Mereka naik ke rumah kontrakan. Dimas melempar kunci ke meja dan masuk ke kamar. Dia jatuh ke sofa dan menutup wajahnya dengan tangan. Kepalanya berdengung. Dia tidak tidur semalaman. Pertama interogasi yang memalukan, lalu menunggu di koridor yang dingin, lalu interogasi lagi. Dia masih tidak percaya ini terjadi padanya. Aisyahnya yang pendiam dan tenang, menulis laporan polisi terhadapnya. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Bu Siti berdiri di pintu dengan tangan terlipat di dada. Kita akan dipenjara? Saya tidak tahu, jawab Dimas dengan suara parau. Butuh pengacara. Pengacara apa lagi? Dari mana kita punya uang untuk pengacara? Ibu mengangkat tangan. Semua tabungan kita habis untuk mobilmu yang terakhir yang kamu hancurkan. Ini topik yang menyakitkan. 6 bulan lalu Dimas mengalami kecelakaan dan menghancurkan mobil kreditnya. Asuransi tidak menanggung semua kerugian, dan mereka harus berhutang untuk melunasinya. Justru setelah itu Aisyah membeli SUV-nya, agar keluarga punya mobil. Harus telepon Aisyah, kata Dimas mengangkat kepala. Harus minta maaf, memohon agar dia mencabut laporannya. Apa? Bu Siti hampir tersedak karena marah. Merendahkan diri di depan orang itu? Tidak akan pernah. Mama tidak mengerti. Kita terancam hukuman penjara sungguhan. Dimas melompat berdiri. Mama mau masuk penjara? Saya tidak mau masuk penjara manapun, teriaknya.
Tapi saya juga tidak mau minta maaf. Dia sendiri yang salah. Seharusnya tidak usah pura-pura sakit. Saat itu telepon Dimas berdering. Di layar muncul nama Bu Yuni. "Halo, Bu Yuni, selamat siang," katanya, berusaha agar suaranya terdengar ceria. "Dimas, nak, kalian kemana?" Terdengar suara khawatir dari telepon. "Kami menunggu kalian kemarin. Satenya sudah dingin semua." "Ada apa?" "Ya begitulah, Aisyah sakit, bohongnya. Harus mampir ke rumah sakit." "Aduh, dia kenapa?" "Serius?" "Tidak, keracunan makanan mungkin." "Sudah baik-baik saja? Kami mungkin hari ini tidak jadi datang." "Ya sudah, sayang sekali," desah bibinya. "Semoga Aisyah MU cepat sembuh. Kalau begitu kami di sini sendiri saja." "Nah kan," kata Bu Siti dengan marah. "Gara-gara dia kita tidak jadi ke villa. Liburan semua berantakan." Dimas menatap ibunya, dan dalam jiwanya dua perasaan berperang, cinta anak yang sudah terbiasa dan kejengkelan yang semakin meningkat. Dia mengerti bahwa ibunya banyak bersalah, bahwa keras kepalanya dan kekejamannya yang menyebabkan bencana ini. Tapi dia adalah ibunya, satu-satunya orang terdekat, seperti yang dia pikir sampai kemarin. "Saya tetap akan meneleponnya," katanya tegas. Dia menghubungi nomor Aisyah. Nada sambung panjang. Tidak ada yang menjawab. Dia menelepon lagi. Dan lagi. Sia-sia. Tidak diangkat, katanya bingung. "Mungkin tidur atau tidak mau bicara denganmu," komentar Bu Siti dengan sinis. Ngambek dia. Beliau pergi ke dapur, mulai membuat keributan dengan piring. Dimas terus-menerus menelepon nomor istrinya. Dia mengirim belasan pesan. "Aisyah, maafkan saya salah. Ayo bicara, tolong jawab." Tapi tidak ada jawaban. Sementara itu, di villa Bu Yuni berkumpul sekelompok kecil orang. Bibi itu sendiri, suaminya, dan tetangga. Mereka duduk di teras, makan sate yang sudah dingin dan membicarakan berita terbaru. "Sayang, Dimas dan keluarganya tidak jadi datang," Bu Yuni menghela napas. "Saya sudah menunggu mereka." "Memangnya ada apa?" tanya tetangga. "Katanya istrinya keracunan." "Oh," ujar tetangga itu. "Tapi saya dengar cerita lain." Semua berpaling kepadanya. Tetangga itu, seorang pria sekitar 60 tahun, bekerja sebagai satpam di perumahan villa mereka dan tahu semua gosip. "Tadi saya ditelepon sepupu saya, dia kerja di Polantas, bertugas di jalan tol. Katanya tadi pagi mereka menghentikan Toyota Fortuner putih. Dilaporkan dicuri, dan di dalamnya ada laki-laki dengan ibunya." "Bayangkan." "Masa sih?" Bu Yuni terkejut. "Lalu bagaimana?" Ternyata mobil itu milik istri laki-laki itu. Dan istrinya sendiri mereka turunkan di jalan tol beberapa jam sebelumnya. Dia kena usus buntu atau apa. Intinya, ditinggal mati dan mereka pergi. Dia melapor ke polisi. Di teras menggantung keheningan. "Ya Allah," bisik Bu Yuni. "Tidak mungkin, Dimas dan Bu Siti." "Begitu ternyata keracunannya," dengus suami Bu Yuni. "Sudah keterlaluan, ya." Berita itu menyebar ke seluruh perumahan villa secepat api hutan. Dalam 1 jam semua orang sudah tahu, dan menjelang malam kabar itu sampai ke kerabat di Surabaya. Telepon Bu Siti mulai berdering tanpa henti. Saudari beliau menelepon, sepupu, keponakan. Semua bertanya pertanyaan yang sama, "Bu Siti, itu benar?" Beliau awalnya menyangkal, berteriak bahwa itu semua bohong dan fitnah, tapi kemudian di bawah tekanan fakta yang diceritakan para penelepon, beliau menyerah. "Ya," teriaknya di telepon kepada saudarinya. "Ya, kami menurunkannya, karena dia penipu dan histeris. Dia mau merusak hidup kami, dan saya memberinya pelajaran." Setelah percakapan itu beliau melempar telepon ke sofa dan menangis terseduh-seduh. Dimas duduk di sampingnya, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Dia merasakan dunianya runtuh. Aib. Itulah yang menunggu mereka. Aib di depan semua orang. Mereka menjadi tokoh utama cerita kotor dan buruk yang sekarang akan dibicarakan semua kenalan. Dia mengambil telepon lagi dan menghubungi nomor Aisyah. Kali ini ada yang mengangkat. "Halo," terdengar suara pria yang dingin dan tidak dikenal. "Selamat siang.
Bisa bicara dengan Aisyah? Tanya Dimas bingung. Dia tidak ada. Siapa ini? Ini suaminya, Dimas. Oh, Dalam suara itu terdengar ejekan. Salam untuk suami. Jangan telepon lagi ke sini. Aisyah tidak akan bicara dengan Anda. Semua pertanyaan melalui pengacaranya. Pengacara apa? Dimas tidak mengerti. Pengacara saya, maksudnya pengacaranya. Saya kakaknya dan pengacaranya, dan saya sangat menyarankan Anda untuk tidak mengganggu adik saya lagi, kalau tidak selain pasal pencurian dan penelantaran dalam keadaan bahaya akan ditambah pasal penguntitan. Anda mau itu? Di telepon terdengar nada putus. Dimas perlahan menurunkan telepon. Kakak, pengacara, semuanya sudah berakhir. Jebakan sudah menutup. Kantor polisi menyambut Dimas dan Bu Siti dengan bauket kantor, kopi basi, dan keputusasaan manusia. Mereka dipisahkan ke ruangan yang berbeda. Dimas mendapat penyidik muda dengan mata lelah, yang diam-diam menunjuk kursi dan mulai mengajukan pertanyaan. Dimas menjawab terbata-bata, bingung dalam keterangannya. Dia mencoba melindungi ibunya, mengatakan bahwa itu keputusan bersama, bahwa mereka tidak berpikir seserius ini. Tidak berpikir? Penyidik mengangkat matanya. Istri Anda dalam keadaan yang mengancam jiwa. Ini dikonfirmasi oleh surat keterangan medis. Anda meninggalkannya di jalan tol yang sepi tanpa bantuan. Menurut Anda, itu serius? Dimas diam dengan kepala tertunduk. Dia malu. Malu dan takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia berhadapan dengan mesin keadilan yang kejam, dan mesin itu perlahan tapi pasti menggilingnya. Di ruangan sebelah Bu Siti berperilaku berbeda. Beliau berteriak, mengayunkan tangan, menyalahkan Aisyah untuk semuanya. Dia itu, provokator, teriak beliau kepada penyidik tua berambut putih. Dia sengaja mengatur semua ini untuk menguasai rumah. Rumah apa? Tanya penyidik dengan tenang sambil membolak-balik kertas. Setahu saya, Anda tinggal di rumah kontrakan, dan mobil yang Anda kendarai milik menantu Anda. Dia mau Dimas mengalihkan rumahnya kepadanya. Bu Siti mencari alasan. Anak Anda tidak punya rumah sendiri. Dia terdaftar di rumah Anda yang satu kamar. Ibu mertua itu diam, menyadari bahwa beliau sudah terpojok. Penyidik menatapnya dari atas kacamata. Siti Rahayu, saya sarankan Anda berhenti membuat pertunjukan dan mulai bicara jujur. Posisi Anda sangat serius. Yang memberikan kesaksian melawan Anda bukan hanya menantu Anda, tapi juga anak Anda sendiri. Apa? Bisiknya. Dimas? Ya. Dia mengakui bahwa Anda yang menjadi penggerak untuk menurunkan istrinya dari mobil. Dia menyatakan bahwa Anda memberikan tekanan psikologis padanya. Bu Siti merosot di kursi. Dikhianati. Anaknya sendiri, darah dagingnya, mengkhianatinya. Beliau menutup wajah dengan tangan. Ilusi kekuasaan mutlaknya, kontrol penuhnya atas anaknya, runtuh dalam sekejap. Beliau selalu yakin bahwa Dimas akan mengikutinya kemana saja, bahwa dia tidak akan pernah membangkang. Beliau terbiasa mengendalikan hidupnya, memilihkan pacar untuknya, lalu menyingkirkan mereka ketika mereka menjadi terlalu mandiri. Dengan Aisyah beliau memutuskan melakukan trik yang sama. Pertama mematahkan, menghina, dan kemudian ketika Dimas melihat betapa menyedihkannya dia sendiri akan meninggalkannya. Tapi ada yang tidak beres. Gadis itu ternyata punya karakter dan punya kakak pengacara. Interogasi berlanjut beberapa jam. Ketika mereka akhirnya dilepas, di luar sudah gelap. Mereka keluar dari kantor dan berhenti di tangga. Kamu menjebakku, desis Bu Siti, menatap anaknya dengan kebencian. Saya bicara jujur, Ma, jawab Dimas dengan suara parau. Jujur? Kejujuranmu adalah mengkhianati ibumu sendiri demi dia. Cukup, teriak Dimas. Cukup, Mama yang salah dalam semua ini. Kalau bukan karena keras kepala Mama, semua ini tidak akan terjadi. Saya yang salah, beliau menunjuk jari ke dadanya. Saya mau yang terbaik. Saya mau membebaskanmu dari dia. Tapi saya mencintainya, katanya pelan. Dan dari pengakuan ini dia sendiri merasa sakit. Mungkin memang mencintai. Mereka berdiri di tangga dan berteriak satu sama lain, tidak memperhatikan orang yang lewat.
Dua orang terdekat yang dalam sekejap menjadi musuh. Di rumah sakit Aisyah perlahan pulih. Dia sudah diizinkan bangun, berjalan di koridor. Rizky datang setiap hari, membawa makanan, buku, menceritakan perkembangan kasus. Mereka saling menyalahkan, katanya, duduk di samping tempat tidurnya. Klasik. Bu Siti mengklaim bahwa Dimas sendiri yang memutuskan menurunkanmu dan beliau mencegahnya. Dimas bilang sebaliknya. Penyidik tertawa. Saya bahkan tidak kasihan pada mereka, aku Aisyah. Dan tidak seharusnya kasihan. Mereka mendapat apa yang pantas. Ngomong-ngomong, saya sudah mengajukan dokumen perceraian atas namamu. Secepat itu? Kenapa menunda? Dalam beberapa bulan kamu akan jadi wanita bebas. Aisyah mengangguk. Wanita bebas. Itu terdengar aneh. Dia sudah sangat terbiasa menjadi istri Dimas, menantu Bu Siti, hingga hampir lupa rasanya menjadi hanya Aisyah. Seminggu kemudian dia dipindahkan ke kamar biasa. Dia sudah bisa keluar ke taman rumah sakit, duduk di bangku di bawah pohon rindang tua dan membaca. Teleponnya jarang dinyalakan. Panggilan dari kerabat Dimas berhenti setelah Rizky mengancam mereka dengan tuduhan menekan korban. Tapi suatu hari datang SMS dari nomor tidak dikenal. Aisyah, ini Dimas. Saya menulis dari telepon teman. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Saya akan datang ke rumah sakit. Bilang saja kapan. Dia lama menatap pesan itu. Bagian jiwanya, yang masih mengingat Dimas yang baik dan perhatian, ingin menjawab, tapi akal sehatnya berkata tidak. Dia menunjukkan pesan itu ke Rizky. Abaikan, katanya singkat. Semua penjelasannya akan dia berikan di pengadilan. Dia mau datang. Saya akan peringatkan security agar tidak membiarkannya masuk. Kamu tidak butuh pertemuan ini. Mereka akan menekan rasa kasihan. Aisyah setuju. Dia masih terlalu lemah untuk melawannya. Dia takut jika melihatnya menangis dan menyesal, dia akan memaafkan. Dan memaafkan tidak boleh. Tidak setelah apa yang mereka lakukan. Seminggu lagi berlalu. Aisyah dipersiapkan untuk pulang. Dokter mengatakan dia beruntung. Operasi berhasil, pemulihan berjalan baik, tapi dia butuh istirahat dan diet khusus setidaknya sebulan lagi. Kamu akan pergi kemana dari rumah sakit? Tanya Rizky. Tidak tahu, dia mengangkat bahu. Ke rumah kontrakan kita saya tidak akan kembali. Di sana semuanya mengingatkan dia. Benar. Tinggal dulu di tempat saya? Tempat saya luas, nanti kita pikirkan. Terima kasih. Di hari kepulangan Rizky menjemputnya dengan mobilnya. Dia membantunya mengemas barang dan mengantarnya ke rumahnya. Apartemennya besar, terang, di pusat kota. Silakan, katanya, membuka pintu ke kamar tamu. Anggap saja rumah sendiri. Aisyah masuk ke kamar, meletakkan tasnya di lantai, duduk di tempat tidur. Di luar jendela kota bergemuruh, tapi di sini, di apartemen kakaknya, tenang dan damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama dia merasa aman. Malam itu, ketika mereka makan malam di dapur, Rizky berkata, penyidik menjadwalkan konfrontasi antara kamu, Dimas, dan Bu Siti. Aisyah tersedak. Untuk apa? Prosedur standar. Kalian harus mengkonfirmasi keterangan masing-masing di hadapan satu sama lain. Jangan takut, saya akan di sampingmu. Kapan? Lusa? Aisyah tidak tidur semalaman. Dia takut pertemuan ini. Takut melihat wajah mereka lagi, mendengar suara mereka. Tapi dia mengerti ini perlu. Ini adalah langkah lain menuju kebebasan. Langkah melewati ketakutan dan penghinaan. Ruangan penyidik kecil dan pengap. Di belakang meja duduk kapten berambut putih yang sama yang menginterogasi Bu Siti. Aisyah duduk di kursi di seberang. Di sampingnya duduk Rizky. Pintu terbuka, dan petugas membawa masuk Dimas. Dia kurus, pucat. Di bawah matanya ada lingkaran hitam. Melihat Aisyah, dia tersentak dan mengalihkan pandangan, duduk di kursi di dinding. Kemudian Bu Siti dibawa masuk. Beliau, sebaliknya, tampak lebih gemuk. Wajahnya bengkak, marah. Beliau menatap Aisyah dengan kebencian, lalu ke anaknya, dan duduk di sampingnya, dengan demonstratif menggeser kursinya menjauh. Baik, penyidik memulai. Kita lakukan konfrontasi.
Saudari Aisyah Permata, konfirmasikan keterangan Anda. Anda menyatakan bahwa suami dan ibu mertua Anda secara paksa menurunkan Anda dari mobil, mengetahui bahwa Anda dalam keadaan yang mengancam jiwa. Ya, saya konfirmasi, kata Aisyah dengan suara datar. Dia menatap lurus ke depan ke dinding dengan poster yang pudar. Saudara Dimas Pratama, apa yang bisa Anda katakan tentang ini? Dimas mengangkat kepala. Dia menatap Aisyah, dan di matanya ada permohonan. Saya mengakui bahwa kami meninggalkannya, tapi saya tidak mau. Itu Mama, Di? Jangan bohong, pekit Bu Siti. Kamu sendiri yang mengusulkan. Bilang dia penipu dan harus diberi pelajaran. Saya tidak bilang begitu, teriak Dimas. Mama yang bilang. Mati saja, si miskin. Saya? Kurang ajar kamu. Saya mendedikasikan seluruh hidup untukmu, dan kamu menenggelamkan saya. Mereka mulai berteriak satu sama lain, lupa di mana mereka berada. Penyidik memukul meja dengan kepalan tangan. Diam. Di ruang sidang silakan berteriak. Saudari Siti Rahayu, Anda menyangkal mengucapkan kata-kata itu. Tentu saja saya menyangkal. Beliau menegakkan tubuh. Ini semua karangannya. Beliau menunjuk Aisyah. Dia membalas dendam karena saya menentang pernikahan mereka. Rizky, yang sebelumnya diam, berdeham. Pak penyidik, kami punya bukti yang berlawanan. Bukti apa lagi? Dengus Bu Siti. Rekaman audio, kata Rizky dengan tenang. Adik saya, merasakan ada yang tidak beres, menyalakan perekam di teleponnya. Rekaman tersimpan di cloud. Di sana sangat jelas terdengar ultimatum Anda dan kata-kata perpisahan Anda. Bu Siti membeku. Wajahnya perlahan mulai berubah pucat seperti tanah. Dimas menatap beliau, lalu ke Rizky dengan mulut terbuka. Anda bohong semua, cicitnya. Kami bisa melampirkan rekaman ke berkas, Rizky menawarkan kepada penyidik. Analisis ahli akan mengkonfirmasi keasliannya. Penyidik mengangguk. Lampirkan. Bu Siti lemas dan merosot di kursi. Beliau mengerti ini akhir. Melawan rekaman tidak bisa. Konfrontasi berakhir dengan cepat. Mereka dipisahkan lagi ke ruangan berbeda. Ketika Aisyah dan Rizky keluar, dia tidak tahan. Rekaman apa? Tanyanya. Saya tidak punya rekaman. Rizky menyeringai. Saya tahu, tapi mereka tidak tahu. Ini namanya gertakan, adik. Dan berhasil. Sekarang mereka akan yakin kita punya rekaman dan akan berhenti berbohong. Ini akan sangat memperkuat posisi kita di pengadilan. Aisyah menggelengkan kepala. Kakaknya memang jenius. Dia kembali ke apartemennya dengan perasaan kosong, tapi sekaligus lega. Dia melihat mereka hancur, ketakutan, menyedihkan. Dan dia tidak lagi takut pada mereka. Hari-hari berlalu seperti biasa. Aisyah perlahan pulih. Dia banyak berjalan, membaca, membantu Rizky di rumah. Dia mengelilinginya dengan perhatian yang tidak pernah dia lihat dari Dimas selama 2 tahun pernikahan. Dia memasak makanan diet untuknya, memastikan dia minum obat tepat waktu. Malam hari mereka menonton film bersama atau hanya mengobrol. Kamu perlu pergi ke rumah kontrakan, mengambil barang-barangmu, katanya suatu hari. Tidak mau, Aisyah meringis. Harus. Pertama, di sana ada barang-barang pribadimu. Kedua, perlu resmi mengakhiri kontrak sewa dengan pemilik rumah. Saya akan pergi bersamamu. Mereka pergi keesokan harinya. Aisyah membuka pintu dengan kuncinya. Di dalam rumah sunyi dan entah mengapa tidak nyaman. Tercium bau debu dan ketidakterurusan. Barang-barang Dimas dan Bu Siti berserakan. Di dapur ada piring kotor. Kandang babi, kata Rizky singkat. Aisyah masuk ke kamar tidur. Barang-barangnya ditumpuk di sudut. Dia diam-diam mengeluarkan koper dan mulai mengemas. Rizky membantunya. Mereka bekerja cepat, berusaha tidak berbicara. Setiap benda mengingatkan pada kehidupan lalu. Ini foto mereka dengan Dimas di pantai, bahagia, kecoklatan. Dia membuangnya ke kantong sampah. Ini selimut yang dia berikan padanya di hari jadi. Dia melipatnya dan menaruhnya di kotak barang untuk disumbangkan. Ketika mereka hampir selesai, kunci berputar di pintu. Pintu terbuka,
dan di ambang pintu muncul Dimas. Dia tampaknya tidak mengira akan melihat mereka di sini. Membeku, menatap kotak dan koper. Kalian ngapain di sini? Mengemas barang, jawab Rizky. Aisyah tidak tinggal di sini lagi. Tapi ini kan rumah kita. Ini rumah kontrakan, kontrak atas nama Aisyah. Dia mengakhirinya. Kamu harus pindah. Kemana? Tanya Dimas bingung. Saya tidak punya tempat tujuan. Apa? Itu bukan masalah kami, tegas Rizky. Kamu punya 2 hari untuk mengosongkan tempat. Dimas menatap Aisyah. Aisyah, ayo bicara denganku. Dia menggeleng. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Dimas. Semua sudah dikatakan. Dia mengambil kotak terakhir dan menuju pintu keluar. Rizky mengikutinya. Dimas tetap berdiri di tengah rumah yang mengosong sendirian. Mereka memindahkan barang-barang ke tempat Rizky. Dia memberikan Aisyah 1 kamar untuk gudangnya, seperti candanya. Malam itu, membongkar kotak, Aisyah menemukan album foto lama. Dia membukanya. Dari foto, orang tuanya menatapnya, muda, bahagia. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia berumur 20 tahun. Rizky waktu itu mengambil semua tanggung jawab. Dia menjadi kakak sekaligus ayah baginya. Dia membalik halaman. Ini dia dengan Rizky. Masih anak sekolah. Dia memeluk bahunya. Dia tertawa. Dia menutup album. Air mata mengalir di pipinya. Dia tidak menangisi Dimas. Dia menangisi kepercayaannya yang hancur pada cinta, pada keluarga, pada keyakinan bahwa orang terdekat tidak bisa mengkhianati. Rizky masuk ke kamar, melihat air matanya, duduk di sampingnya, memeluknya. Menangislah, katanya pelan. Ini harus dilewati. Dan dia menangis di bahunya, lama, pahit, mengeluarkan semua rasa sakit, semua sakit hati, semua kekecewaan. Dan dia hanya mengelus kepalanya dan diam. Dan dalam keheningan itu ada lebih banyak dukungan daripada semua kata-kata Dimas selama 2 tahun pernikahan mereka. Sidang pengadilan berlangsung 2 bulan kemudian. Aisyah datang ke gedung pengadilan bersama Rizky. Dia tenang. Selama bulan-bulan ini dia melewati semua tahap, kemarahan, penyangkalan, depresi. Sekarang datang penerimaan. Dia menerima fakta bahwa pernikahannya adalah kesalahan, bahwa orang yang dia cintai ternyata pengkhianat yang lemah dan tidak berdaya, dan dia siap mengakhiri cerita ini. Dimas dan Bu Siti duduk di kursi terdakwa. Mereka terlihat buruk. Dimas semakin kurus. Jasnya menggantung seperti di gantungan. Bu Siti terlihat tua 10 tahun. Wajahnya berubah menjadi topeng abu-abu dan keriput. Mereka punya pengacara dari negara, pemuda yang menatap lantai dan tampaknya sendiri tidak percaya apa yang dikatakannya. Proses tidak berlangsung lama. Jaksa membacakan dakwaan. Keterangan Aisyah, saksi, polisi, dokter ambulans didengarkan. Rizky tampil sebagai perwakilan korban. Dia berbicara jelas, tegas, menggunakan fakta dan pasal hukum. Dia menceritakan kepada pengadilan tidak hanya tentang kejadian itu sendiri, tapi juga tentang bagaimana Bu Siti secara sistematis menghina Aisyah, bagaimana Dimas membiarkannya. Ketika terdakwa diberi kesempatan berbicara, Bu Siti mencoba lagi memainkan sandiwara. Beliau menangis, mengatakan tidak bermaksud buruk, hanya bercanda, bahwa menantunya sendiri yang memprovokasi. Tapi pidato bohongnya yang terbata-bata dipotong oleh hakim. Terdakwa, hentikan. Pengadilan bukan teater. Dimas menolak kata terakhir. Dia hanya berdiri dan berkata, "Saya bersalah dalam semuanya. Maafkan saya." Vonis dibacakan 1 jam kemudian. Siti Rahayu dinyatakan bersalah untuk kedua pasal dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun dan denda sebesar 25 juta rupiah. Dimas Pratama, dengan mempertimbangkan penyesalan dan pengakuan bersalahnya, dijatuhi denda sebesar 20 juta rupiah. Selain itu, pengadilan mewajibkan mereka secara bersama-sama membayar ganti rugi imaterial kepada Aisyah sebesar 75 juta rupiah. Ketika hakim membacakan vonis, Bu Siti terhuyung dan hampir jatuh. Dimas menopangnya di siku. Aisyah mendengarkan, dan di wajahnya tidak ada otot yang bergerak. Dia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan, hanya kekosongan. Keadilan menang,
Tapi itu tidak bisa mengembalikan 2 tahun hidupnya yang dihabiskan untuk orang-orang ini. Mereka keluar dari ruang sidang. Di pintu masuk wartawan dari koran lokal menunggu. Seseorang membocorkan informasi tentang kasus yang heboh. Saudari Aisyah Permata, komentari keputusan pengadilan. Bu Siti, Anda akan mengajukan banding. Rizky melindungi Aisyah dengan tubuhnya dan dengan cepat membawanya ke mobil. Tanpa komentar, ucapnya sambil berjalan. Mereka naik mobil, dan Rizky membawanya jauh dari tempat itu. Nah, selesai sudah, katanya ketika mereka sudah di jarak aman. Akhir? Ya, Aisyah menjawab pelan. Akhir? Perceraian diresmikan di hari yang sama, tanpa perselisihan, tanpa pembagian. Tidak ada yang perlu dibagi. Mereka hanya berhenti menjadi suami istri. Pertama kali setelah pengadilan, Dimas dan Bu Siti mencoba menghubungi Aisyah. Mereka menelepon, menulis, meminta bertemu. Mereka ingin bernegosiasi tentang pembayaran kompensasi secara cicilan. Mereka tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada cicilan, kata Rizky. Biar mereka jual rumah dan bayar. Atau ambil kredit. Itu masalah mereka. Akhirnya Bu Siti harus menjual rumah kecilnya di pinggiran. Uangnya cukup untuk membayar denda, membayar kompensasi kepada Aisyah, dan membeli kamar kecil di kos lama. Kesanalah mereka pindah. Dimas berhenti dari pekerjaannya. Rekan-rekan di dealer mobil, mendengar tentang pengadilan, mulai menjauhinya. Dia tidak tahan dan mengajukan pengunduran diri. Dia tidak bisa menemukan pekerjaan baru. Dengan catatan kriminal, meskipun hanya hukuman percobaan, tidak ada yang mau menerimanya. Dia bertahan dengan pekerjaan serabutan, jadi driver taksi online malam hari dengan mobil sewaan. Aisyah memulai hidup baru. Dia menyewa rumah kecil tapi nyaman di pusat kota, kembali bekerja. Rekan-rekan menyambutnya dengan simpati, tapi dia memotong semua pertanyaan. Itu masa lalu, katanya. Dan semua mengerti. Dia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mengambil proyek yang paling sulit, dan sering lembur di kantor. Itu membantunya tidak berpikir. 6 bulan kemudian dia menjual Toyota Fortuner putihnya. Terlalu banyak kenangan buruk yang terkait dengannya. Dengan uang hasil penjualan dan kompensasi dari mantan kerabatnya, dia membeli mobil baru, Honda Brio merah kecil, dan mendaftar kursus mengemudi ekstrim. Dia ingin merasakan kontrol. Kontrol atas mobil, atas jalan, atas hidupnya. Dia tidak pernah lagi melihat Dimas maupun Bu Siti. Kadang kabar sampai kepadanya. Seseorang dari kenalan bersama bercerita bahwa mereka hidup sangat miskin, terus-menerus bertengkar, saling menyalahkan atas semua masalah. Bu Siti benar-benar melemah, berubah menjadi nenek yang suka marah-marah. Dimas mulai minum. Aisyah tidak kasihan pada mereka. Dia mencoret mereka dari hidupnya, seperti mencoret baris yang gagal dalam draft. Dia belajar hidup kembali sendirian. Di akhir pekan dia pergi keluar kota, berjalan di hutan, menghirup udara segar. Dia banyak membaca, pergi ke bioskop, bertemu teman-teman. Dia menemukan kembali dunia yang tersembunyi di balik dinding pernikahannya yang gagal. Suatu hari, berjalan di taman, dia melihat pasangan muda. Mereka duduk di bangku, bergandengan tangan dan berbicara pelan. Pria itu dengan lembut mengelus rambut gadis itu, dan gadis itu menatapnya dengan cinta yang begitu besar hingga hati Aisyah terasa tercubit. Dia berpaling dan berjalan terus. Dia merasa sakit, tapi ini rasa sakit yang berbeda. Bukan rasa sakit pengkhianatan, tapi rasa sakit kesepian. Dia menyadari bahwa dia siap untuk hubungan baru, tapi dia juga menyadari bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukannya seperti dia membiarkan Dimas. Dia belajar menghargai dirinya sendiri. Dan ini adalah pelajaran utama yang dia ambil dari cerita mengerikan ini. Pelajaran yang harus dibayar dengan harga yang terlalu mahal. 2 tahun berlalu. Hidup Aisyah masuk ke jalur yang tenang dan teratur. Dia masih bekerja di studio desain taman, tapi sekarang sebagai spesialis senior. Proyeknya dihargai. Namanya dikenal di kalangan profesional. Dia membeli dengan KPR apartemen kecil tapi milik sendiri di gedung baru dengan jendela besar menghadap taman. Dia merenovasinya, mendekorasi sesuai seleranya. Terang, minimalis, banyak udara dan tanaman hijau. Dia belajar hidup sendiri, tapi tidak kesepian. Dia punya kakak,
punya teman, punya pekerjaan yang dicintai. Dia banyak bepergian, mengunjungi Bali, Lombok, Raja Ampat, membawa dari setiap perjalanan tidak hanya souvenir, tapi juga ide-ide baru untuk taman dan tamannya. Suatu malam November yang dingin, teleponnya berdering dari nomor tidak dikenal. Dia tidak ingin menjawab, tapi sesuatu membuatnya menekan tombol hijau. "Halo," katanya. "Aisyah," terdengar di telepon suara pria yang pelan dan tidak yakin. "Ini Dimas." Dia diam, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mendengar suaranya selama 2 tahun. "Jangan tutup teleponnya, tolong," dia berbicara cepat. "Cuma sebentar. Saya ingin minta maaf dengan sungguh-sungguh. Saya tahu sudah terlambat, tahu saya sudah berbuat banyak kesalahan, tapi selama ini saya berpikir, dan saya mengerti, saya benar-benar bodoh, buta, tuli. Saya membiarkan Mama menghancurkan semuanya." Aisyah diam, mendengarkan. Beliau kena kanker, katanya sangat pelan. Stadium 4. Dokter bilang tinggal beberapa bulan. "Saya turut prihatin," kata Aisyah dengan tulus. Beliau juga minta maaf. Bilang beliau salah. Ingin melihatmu. "Sebelum, ya, kamu mengerti?" Aisyah menutup mata. Melihat Bu Siti. "Untuk apa? Untuk mengalami lagi horor itu?" "Saya tidak tahu, Dimas," jawabnya jujur. "Saya mengerti, saya tidak memaksa, hanya menyampaikan permintaannya." "Bagaimana kabarmu? Kamu bahagia?" "Saya baik-baik saja," Aisyah mengelak dari jawaban langsung. "Saya senang. Sungguh senang. Kamu pantas bahagia. Maafkan saya sekali lagi untuk semuanya." Dia menutup telepon. Aisyah masih lama duduk dengan telepon di tangan, menatap jendela yang gelap. Kanker. Itu mengerikan bahkan untuk orang seperti Bu Siti. Dia berpikir semalaman, dan paginya dia membuat keputusan. Dia pergi ke kamar kos di pinggiran kota itu. Pintu dibukakan Dimas. Dia terlihat kelelahan. Di kamar sempit, tercium bau obat-obatan. Di tempat tidur besi tua, tertutup selimut pudar, berbaring Bu Siti. Beliau berubah menjadi bayangan, kurus kering dengan kulit seperti kertas dan mata besar yang cekung. "Assalamualaikum, Aisyah," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Waalaikumsalam, Bu Siti." Aisyah mendekati tempat tidur. Mereka saling menatap. Tatapan ibu mertuanya tidak lagi jahat dan berkuasa. Di sana hanya ada rasa sakit dan ketakutan. "Maafkan saya, Nak," desahnya. Aisyah mengangguk. "Saya sudah memaafkan ibu." Dia tidak tahu apakah itu benar. Tapi saat itu rasanya itu satu-satunya kata yang tepat. Dia tidak lama di sana, sekitar 10 menit. Berbicara dengan Dimas, bertanya apakah butuh bantuan. Dia menggeleng. "Kami bisa mengatasi." Ketika dia keluar ke jalan, salju pertama turun. Kepingan salju besar dan halus perlahan berputar di udara, menutupi aspal abu-abu dengan selimut putih. Aisyah mengangkat wajahnya ke langit dan membiarkan salju jatuh di wajahnya. Dia memaafkan mereka bukan untuk mereka, untuk dirinya sendiri, agar melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Dia duduk di Honda Brio merahnya, menyalakan mesin dan pulang ke apartemennya yang terang dan nyaman, di mana tidak ada yang menunggunya, tapi di mana dia merasa baik dan tenang. Dia berkendara di kota yang bersalju, dan hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama dia merasa bahwa perang yang dia lakukan selama 2 tahun benar-benar berakhir. Berakhir bukan dengan putusan pengadilan, tapi dengan pengampunannya sendiri. Dia menang. Dia mempertahankan haknya untuk hidup, untuk bahagia, untuk bebas. Dan sekarang di hadapannya ada jalan baru, bersih seperti salju pertama. Jalan menuju masa depan yang akan dia bangun sendiri. Jika kalian mendengarkan cerita ini sampai akhir, berarti cerita ini menemukan gema di hati kalian. Tolong berikan like, subscribe ke channel ini, dan bagikan di kolom komentar, apakah kalian bisa memaafkan pengkhianatan seperti ini? Dukungan kalian sangat berarti.